Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas kembali hal menarik yang mestinya tak boleh dilewatkan, yaitu covernya. Dan menariknya ada hal yang wow Mimin temukan di sini, seperti karakter yang keluar dari gambar. Apakah dia ataukah Tiger ini adalah Tiger Man? Tapi sebelum itu mulai intronya. Ya, cover One Piece chapter 1014 adalah sebuah cover request dari seseorang fans atau orang terdekat Oda Sensei yang bernamakan Takashi. Ya, kenapa Mimin bilang mungkin orang terdekat Oda? Sebab hal atau apa yang di request di cover ini temanya adalah legenda Jepang punya cerita. Dan ya, jarang banget fans murni yang merequestkan tema seperti cover ini. Jadi, di sini Mimin curiga kalau ini yang request mungkin orang terdekat Oda. Nah, oleh karena itu, di sini Mimin akan bilang ini bukan cover request, tapi cover spesial Japan edisi story, yang dimana bertemakan seorang Torao yang sedang mengumpulkan sebuah akalnya di depan layar lipat atau biobo yang bergambarkan harimau. Dan ya, seperti yang Mimin bilang tadi, ini bereferensikan dari cerita atau kisah lama yang mengisahkan Ikkyu-san, seorang biksu muda yang cerdas, susah dikelabui karena kecerdasannya itu dalam menganalisa semua masalah. Dimana biksu muda ini diceritanya dikenal sebagai orang cerdas walaupun masih bocah. Ya, ilustrasinya ya kayak Momonosuke, cuman Momono Laknat ini cerdasnya di bagian lain. Dan you know lah, cerdas banget bocah laknat yang satu ini, bahkan Sanji aja kalah. Dan sebenarnya banyak kisah tentang Ikkyu-san ini karena ceritanya berseries, bahkan dibikin anime dengan judul Ikkyu-san juga. Tetapi di sini kita akan membahas satu hal atau topik saja, karena itu yang berkaitan dengan tema di cover ini, yaitu series di mana Ikkyu-san dan Byo-Obu Tiger. Ya, seperti yang Mimin bilang tadi, Ikkyu-san adalah seorang bocah biksu yang super cerdas. Dan reputasinya sebagai seorang yang cerdas ini benar-benar menyebar ke penjuru negeri. Bahkan sampai-sampai banyak orang yang mengundangnya dengan tujuan untuk menjadikannya asisten Hokage. Enggak, justru sebaliknya. Mereka ini mengundang biksu ini justru ingin mengelabuinya. Ya, mereka ingin mengetesnya. Sebab karena masih bocah, Ikkyu-san ini banyak pula orang yang meragukan kecerdasannya itu. Sama seperti Momonosuke, dengan sifatnya yang seperti itu, banyak orang yang meragukan usia tubuhnya itu. Padahal sebenarnya Oden yang ngajarinya sejak dini. Jadi seorang Ikkyu-san ini diragukan banyak orang. Bahkan orang yang setingkat raja atau kaisar sempat-sempatnya meragukan hal spesial yang dimiliki bocah yang satu ini dengan mengundangnya ke istana, di mana seseorang bangsawan meminta tolong kepada biksu ini untuk menjinakkan harimaunya yang rewel. Nah, sesampainya di istana itu ya, ternyata harimau itu adalah sebuah lukisan yang ada di Byo-Obu atau layar lipat ini. Dan sang raja berteriak untuk sesegera mungkin menangkap karena dia mau keluar. Yang mana tentu saja ini adalah cerita bohong dari bangsawan itu atau raja itu yang tujuannya untuk membohongi atau mengelabui bocah itu. Namun biksu ini yang tak tahu kalau ini bohong, dirinya mencoba menangkapnya dengan seutas tali. Nah, singkat ceritanya, biksu ini kembali ke hadapan sang raja dan berkata seperti ini dengan senyumnya, "Saya tidak khawatir, karena jika harimau itu tidak keluar dari biobunya, maka harimau ini tidak akan menimbulkan masalah dan saya tidak akan bisa mengikatnya." Yang artinya si biksu ini sudah tahu ini hal bohong. Dan sang raja pun akhirnya memuji tindakan biksu ini yang sangat cerdas dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, dari cerita ini diambil kesimpulannya, harimau tidak
tidak akan keluar, berarti tidak akan ada masalah. Namun masalahnya di cover ini, harimau ini udah keluar dari biobunya, berarti ada kemungkinan ini akan menimbulkan suatu masalah tersendiri, terutama bagi Torao, karena Torao inilah ibaratkan biksu tadi. Dan masalah terbesar saat ini bagi lo tentu ada Luffy. Iya, ini valid, no debat. Sebab juga harimau ini keluar karena melihat daging tergeletak di sana. Nah, orang yang bisa menimbulkan sebuah masalah bagi Lau dan nafsuan dengan daging, ya cuman Sencho kita ini, bukan? Monkey D. Luffy, ya the one and only. Dan ngomong-ngomong, kenapa ini menjadi masalah bagi Torao? Karena jika Luffy kalah, maka selesailah rencana Torao. Iya, kenapa bisa begitu? Sudah kita bahas di sini secara detailnya. Kalau ada yang aneh dari tujuan Lau itu dan berbeda dengan Luffy. Dan di cover ini Torao sudah sadar betul kalau harimau ini keluar atau Luffy udah buat masalah. Karena di sini sekarang Torao sudah menghiraukan biobunya dan tengah berpikir untuk bagaimana cara menangkap harimau itu atau Luffy dengan menjadi seorang hunter. Apa kalau sudah punya lisensi hunter nih ngomong-ngomong ya? Nah, dari poin itu dapat diambil kesimpulan saat ini atau saat chapter kedepannya, Lau atau Torao tengah berpikir untuk bagaimana cara menyelamatkan Luffy yang tenggelam di lautan. Sebab di sini ada sebuah piring yang bermotifkan ombak air yang mirip dengan ombak di perairan Wano, yang artinya memang menjelaskan soal air di Wano dan soal Luffy tenggelam di sana. Kemudian di cover ini juga ada keterangan kayak note gitu ya, kalau pada dasarnya cover ini memanglah dari cerita Ikkyu-san tadi itu. Namun yang jadi perhatian terbesar Mimin di sini dari catatan ini adalah kalimat terakhir yang mengatakan who, atau siapa yang akan menangkap harimau itu, atau siapa yang akan mengembang tugas untuk menangkap harimau itu. Yang mana ini artinya kita ini ya kayak dipertanyakan oleh autornya soal siapa yang akan menangkap si pembuat masalah ini, atau siapa yang akan menyelamatkan Luffy di lautan itu. Apakah Nobunaga dengan N-nya? Iya, di sini Mimin agak salfok dengan baju yang digunakan Torao yang bertuliskan Hunter di sini ya. Dan di sini ada dua pendapat Mimin di bagian ini yang mungkin akan menangkap atau menyelamatkan Luffy sesuai cover ini. Pertama, mata satu, Hunter siapa lagi kalau bukan Roronoa Zoro, bukan? Apakah Zoro akan berbuat nekat walaupun tulangnya patah-patah? Ya, siapa yang tahu ya. Tapi melihat Kyoshiro atau Denjiro marah, mungkin saja seorang Zoro akan nekat. Sebab di chapter ini Zoro benar-benar marah dengan kabar ini. Lah, Luffy dibentung Kaido aja Zoro marah, apalagi Luffy tenggelam gara-gara Kaido. Pasti seorang Zoro akan ngamuk. Dan Mimin jadi gak sabar ketika dimana Zoro tahu kalau Sanji pernah nendang muka Luffy sampai hancur. Wah, nggak tau lah ya nantinya seperti apa. Tapi yang jadi menariknya, Lau ini mengedipkan mata yang kanannya. Dan kita tahu ya, mata Zoro yang picek itu sebelah kirinya. Apakah ini artinya Zoro akan ngamuk dan over limit? Ya, siapa yang tahu ya. Tapi berbicara soal Denjiro, kemanakah saat ini dia berada? Apakah dia tengah ke tempat Asura Doji yang terjatuh waktu itu akibat Kanjuro? Mungkin saja, dan kayaknya kita akan bahas di video berikutnya ya. Kemudian kemungkinan keduanya ini bukan Hunter sebenarnya, karena dalam sebuah cover biasanya jika ada toko yang berkedip mata itu ada maksud lain dari gambar atau hal yang ada di dekat toko yang berkedip itu. Seperti di cover ini ada kucing biru yang berkedipkan mata. Bener dong, ada maksud lain di batu nisan yang jumlah angkanya, dimana itu adalah chapter dimana Jinbe datang ke Wano waktu itu. Jadi karena Torao berkedip mata di cover ini, pasti ada maksud lain dari kalimat Hunter di sini. Dan di sini coba kalian lihat kalimat ini sekali lagi. Pemisahan kata Han dan Ter di sini kok jadi menarik ya. Sebab jika kalian sadar arti Han ini dan Ter ini itu wow banget dan bisa pas gitu. Dimana dalam bahasa Belanda Han ini memiliki arti mereka, sedangkan Ter dalam bahasa Portugis artinya memiliki. Jadi pada intinya
artinya Han dan Ter ini adalah mereka yang memiliki. Dan mungkin itulah maksud sebenarnya tulisan di baju Torao, kalau orang yang menyelamatkan Luffy adalah mereka yang memiliki hubungan dengan Luffy. Ya, bisa saja kru Torao di kapal selam karena mereka aliansi alias teman bagi Luffy. Bisa saja Hitetsu karena dia adalah kenalan Luffy juga. Kemudian bisa saja armada Luffy karena mereka pernah membuat deklarasi saling tolong menolong. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak musuh seperti Crocodile, Kurohige atau lainnya seperti bajak Lord Big Mom karena mereka punya dendam. Tapi berbicara soal bajak laut Big Mom, dengan keluarnya harimau dari Byobo, Mimin jadi ingat tentang Katakuri yang keluar dari cermin Nami waktu itu. Apalagi nih ya, cermin milik Brul ini pada dasarnya sinkron dengan lukisan Carrot waktu itu. Nah, karena Byobo ini adalah sebuah lukisan, apakah Katakuri kembali keluar lewat cermin bersama Brule? Iya, siapa yang tahu ya. Dan jika keluar, tentu ini menjadi masalah tersendiri. Dan ya, ini sinkron dengan cerita Ikkyo-san tadi, karena kita nggak tahu apa-apa yang dilakukannya bukan ke depannya. Dan sebagai Torao, ini tentu masalah besar kalau Katakuri datang keluar dari cerminnya, karena dia datang sebagai bajak laut Big Mom yang mungkin menimbulkan suatu masalah tersendiri nantinya. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Katakuri keluar gambar atau keluar cermin? Dan pertanyaan terakhir Mimin di video ini, apa makna lain gambar yang hidup ini? Ya, sekilas ini kayak skillnya Kanjuro bukan? Dan di sini Mimin malah berpikir kalau apa yang pernah Kanjuro gambar itu memanglah nyata. Maksud Mimin, Kanjuro yang menggambar Oden mungkin sebenarnya akan ada Oden yang asli. Ya, itu kemungkinannya sangat kecil. Dan ini menariknya, apakah Tiger atau Luffy ini menjelaskan bentuk gear Luffy selanjutnya, yaitu Tiger Man. Sekian video kali ini, sampai kamu mendapatkan dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.